Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya Ibu Dahlia akan membawakan materi pembelajaran aspek kimia. Di pagi hari yang cerah ini, Ibu akan memperkenalkan pelajaran kimia kepada anak-anak sekalian. Adapun tujuan kita mempelajari kimia agar anak-anak Ibu sekalian mengetahui apa itu pengertian kimia dan apa saja yang termasuk di dalam kimia tersebut. Nah, karena kimia pelajaran yang baru, maka Ibu perkenalkan terlebih dahulu apa itu kimia. Kimia adalah ilmu tentang materi dan perubahannya. Nah, materi itu sendiri mempunyai pengertian segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Dari materi tersebutlah maka timbul suatu pertanyaan. Mengapa kita perlu mempelajari kimia? Kenapa? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita dikelilingi oleh materi yang tidak lain adalah bahan-bahan kimia. Nah, dalam pengenalan kimia di sini, materi di sini artinya sama dengan bahan-bahan kimia. Misalnya udara yang ada di sekeliling kita ini merupakan bahan-bahan kimia. Kenapa? Karena di dalam udara terdapat materi bahan kimia. Apa saja materi penyusun dalam udara? Ada oksigen, nitrogen, hidrogen. Nah, oksigen, nitrogen, dan hidrogen ini merupakan bahan-bahan kimia. Contoh yang kedua, misalnya air. Air ini biasa kita gunakan dalam kehidupan kita untuk minum, mandi, mencuci, dan segalanya. Nah, air ini juga merupakan bahan-bahan kimia. Kenapa? Karena di dalam air juga terdapat materi bahan kimia. Apa saja materi penyusun air? Ada oksigen, ada hidrogen. Oksigen dan hidrogen ini merupakan bahan-bahan kimia. Nah, karena dari itulah kita wajib harus mengetahui pelajaran kimia. Pelajaran kimia ini harus kita ketahui karena tidak luput dari kehidupan kita sehari-hari. Semua materi yang ada dalam kehidupan kita ini berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Nah, udara dan air itu adalah contoh yang paling gampang dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena udara, kalau manusia tidak menghirup udara maka akan mati. Begitu juga dengan air. Nah, disinilah pentingnya kita belajar kimia. Nah, untuk pengenalan berikutnya dalam pelajaran kimia, Ibu masuk ke metode ilmiah. Metode ilmiah. Metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan alam ini sangat penting perannya karena dapat menghasilkan satu karya ilmiah. Nah, metode ilmiah merupakan metode umum yang digunakan oleh ilmuwan dalam penyelidikan ilmiah. Nah, adapun langkah-langkah metode ilmiah, nah yang pertama itu melakukan observasi. Melakukan observasi yaitu seorang peneliti harus melihat dulu apa saja yang akan dia teliti melalui observasi. Kemudian setelah itu mengumpulkan data hasil observasi. Setelah melakukan penelitian observasi, dikumpulkanlah data-datanya, data-data yang mendukung untuk hal penelitian.
penelitian. Nah, setelah itu barulah masuk ke rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini, seorang peneliti itu harus melakukan penelitian untuk menjawab suatu pertanyaan dari suatu permasalahan. Nah, jadi di sini ada beberapa permasalahan yang harus dibuat untuk dipecahkan. Nah, setelah itu baru membuat hipotesis. Membuat hipotesis nih artinya dugaan sementara. Jadi dugaan ini dibuat dari pertanyaan-pertanyaan pada saat merumuskan suatu masalah. Nah, setelah itu baru merancang dan melaksanakan percobaan untuk mendukung hipotesis, untuk membuktikan hipotesis. Jadi setelah melaksanakan hipotesis baru dilakukan percobaan. Dalam melakukan percobaan inilah nanti akan terbukti, akan terdapat hasil percobaan. Nah, dari hasil percobaan ini nanti terbagi dua. Apakah mendukung hipotesis atau tidak? Nah, kalau mendukung hipotesis maka menjadi teori. Kalau tidak mendukung hipotesis maka dibuatlah hipotesis baru. Nah, itulah nanti kalau dia mendukung menjadi teori, itu akan menjadi suatu ilmu penelitian baru. Nah, itu langkah-langkah metode ilmiah. Nah, untuk penjelasannya Ibu akan mengulangi apa-apa saja tadi langkah metode ilmiah. Nah, yang pertama apa? Melakukan observasi. Yang kedua, mengumpulkan data hasil observasi. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, membuat hipotesis atau dugaan sementara. Yang kelima, melaksanakan percobaan untuk menguji hipotesis. Yang keenam, hasil percobaan. Yang ketujuh, apakah mendukung hipotesis? Jika iya, menjadi teori. Jika tidak, membuat teori baru. Nah, itu langkah-langkah dari metode ilmiah. Nah, Ibu harap langkah-langkah metode ilmiah yang 7 langkah ini anak-anak Ibu sekalian dapat mengingatnya dengan baik ya. Karena nanti kalau dalam satu soal ujian Ibu berikan tuliskan langkah-langkah metode ilmiah, anak-anak Ibu sekalian sudah dapat menjawab dengan benar. Nah, yang berikutnya kita pengenalan kimianya itu masuk ke dalam laboratorium, yaitu dimana laboratorium ini adalah suatu tempat untuk melakukan percobaan. Nah, dalam belajar kimia nanti kita ada satu saat perlunya masuk ke laboratorium untuk mempelajari materi yang sudah kita pelajari. Nah, dalam laboratorium ada beberapa peralatan kimia yang sering kita gunakan. Ini yang umum ya. Walaupun peralatan kimia itu jenisnya banyak, tapi yang umum kita gunakan, Ibu buat di sini hanya 4 saja. Nah, yang pertama itu ada tabung reaksi. Tabung reaksi, tuh gambarnya seperti itu ya, tabung reaksi. Nah, kalau bisa digambarkan, jadi kamu ingat bagaimana gambar tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini sendiri fungsinya adalah tempat mencampurkan atau mereaksikan bahan kimia dalam jumlah kecil. Nah, artinya di sini kalau kita ingin mencampurkan suatu reaksi satu dengan yang lainnya tapi dengan jumlah yang sedikit, maka kita gunakanlah tabung reaksi. Itu contoh peralatan yang pertama. Yang kedua ada gelas beker atau beker gelas. Gelas beker gelas itu sama ya. Nah, beker gelas ini juga sering kita gunakan di dalam laboratorium
Gunanya adalah tempat menampung bahan-bahan kimia. Tempat menampung bahan-bahan kimia. Nah, beker gelas ini juga ada ukurannya. Ada ukuran 100, 200, atau sampai yang paling besar. Nah, itu. Contoh yang ketiga itu ada gelas Erlenmeyer. Gelas Erlenmeyer pun sama ya, fungsinya juga tempat menampung bahan-bahan kimia. Nah, gelas Erlenmeyer ini juga biasa kita gunakan untuk melakukan suatu percobaan-percobaan yang ringan ya. Artinya kita masih dalam percobaan-percobaan yang sederhana. Nah, yang terakhir Ibu ambil hanya 4 contoh ya bahan kimia, walaupun dalam laboratorium itu bahan-bahan kimia itu sangat banyak. Nah, labu ukur ini biasanya yang gunakan ibu gurunya ya nak, karena labu ukur ini digunakan untuk mengencerkan atau mengencerkan larutan ya, berapa mili yang akan kita butuhkan. Nah, maka di sini guna labu ukur itu adalah untuk mengukur volume cairan tertentu. Karena labu ukur ini juga jenisnya banyak, ada yang 500 mili, ada yang 1000 mili. Nah, tinggal kita gunakan mana yang akan kita butuhkan pada saat praktikum. Nah, itu adalah beberapa peralatan yang kita gunakan dalam praktikum. Tapi alat yang lain banyak ya, jangan berfokus ke situ saja. Nah, kalau bisa peralatan yang 4 ini digambarkan. Jadi anak-anak ibu sekalian mengingat gambar alat-alat praktikum kita yang sering kita pakai yang sederhana itu apa saja. Yang pertama tadi apa? Ada tabung reaksi. Yang kedua ada gelas ukur. Yang ketiga ada gelas Erlenmeyer. Yang keempat ada labu ukur. Nah, peralatan tambahan untuk pengukuran dalam lab itu misalnya ada timbangan. Nih, timbangan ini atau neraca. Biasanya kita gunakan untuk mengukur massa suatu zat. Nah, misalnya kita pengen melarutkan suatu zat, maka yang bentuknya padat ya, zat padat, maka kita timbanglah terlebih dahulu menggunakan neraca. Nah, pengukuran yang lain yaitu gelas ukur. Gelas ukur biasanya untuk mengukur keakuratan volume suatu zat. Maka artinya gini, untuk mengukur volume itu supaya dia lebih akurat volumenya, maka digunakan gelas ukur. Nah, contoh yang lain ada stopwatch. Stopwatch ini digunakan untuk pengukuran waktu. Tapi pada umumnya kimia itu dalam menggunakan ukuran waktu atau suhu biasanya kita pakai termometer ya. Nah, ini adalah contoh tambahan peralatan-peralatan lain yang ada di laboratorium. Nah, kalau sudah melaksanakan percobaan di laboratorium, berarti anak-anak ibu sekalian harus tahu peraturan-peraturan apa saja yang harus kita taati pada saat kita di laboratorium. Nah, ada beberapa peraturan keselamatan yang umum di laboratorium. Nah, ini ibu tuliskan ada 5, walaupun banyak yang lainnya, tapi yang umumnya ibu ambil 5 ya. Nah, beberapa aturan keselamatan yang umum di laboratorium itu yang pertama, kenakan jas laboratorium dan pelindung mata sebelum percobaan dimulai. Jadi anak-anak ibu sekalian, gunakan jas dan pelindung mata. Artinya jas di laboratorium itu nanti melindungi kalau misalnya ada alat-alat yang tumpah kena ke pakaian kita atau kena ke kulit kita. Sama juga halnya dengan pelindung mata, sama juga untuk melindungi zat-zat yang tumpah jika kena mata. Nah, aturan yang kedua itu kenakan sepatu tertutup. Nah, kenakan sepatu tertutup ini juga melindungi kita dari bahan-bahan kimia yang tumpah pada saat kita melakukan praktek, sehingga kaki kita akan terlindungi dari bahan-bahan kimia. Nah, yang ketiga, baca dan pahami cara kerja sebelum memulai percobaan.
Maka sebelum masuk ke laboratorium, anak-anak ibu sekalian harus memahami dulu prosedur kerjanya. Apa saja yang harus dilakukan pertama dan terakhir kita pada saat praktikum. Nah itu, jadi harus memahami dulu ya, baru masuk ke laboratorium. Nah yang keempat, kembalikan peralatan pada tempatnya setelah dibersihkan. Nah, setelah anak-anak ibu melakukan praktikum, maka alat-alat kimia itu harus dibersihkan dulu. Setelah itu baru anak-anak ibu kembalikan ke tempat asalnya. Nah, yang kelima, cuci tangan setelah percobaan selesai. Nah, habis kamu melakukan percobaan, kita sudah selesai dari laboratorium, maka anak-anak ibu itu harus cuci tangan dulu terlebih dahulu supaya tidak ada bahan-bahan kimia yang menempel di tangan kita yang nanti juga akan mengkhawatirkan keselamatan kita. Nah, itulah 5 hal umum aturan-aturan keselamatan pada saat kita di laboratorium. Nah, kemudian setelah itu di laboratorium juga ada beberapa lambang khusus bahan kimia yang berbahaya. Nah, lambang khusus ini diletakkan untuk bahan-bahan kimia yang berbahaya. Misalnya, kalau lambang ada banyak ya nak, ibu kasih contoh yang paling mudah dan paling mudah diingat. Nah, misalnya mudah terbakar. Mudah terbakar nih gambarnya seperti gambar ada api-api gitu ya. Nah, ini kalau ada lambang seperti ini dalam bahan kimia, berarti bahan kimianya mudah terbakar. Contohnya apa? Alkohol, metanol, aseton, itu adalah bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Contoh kedua, nah nih, kayak gambar tengkorak ya. Gambar tengkorak. Nah, ini gambar tengkorak ini menyatakan bahwasannya zatnya itu beracun dan berbahaya. Maka harus kita hindari. Nah, contohnya apa? Ada asam klorida. Asam klorida ini kalau kena tangan bisa beracun ya. Dan karbon monoksida juga sangat beracun. Nih contohnya misalnya asap-asap kendaraan itu, asap rokok, asap-asap pabrik. Nah, itu adalah karbon monoksida yang sifatnya beracun kalau kita hirup. Nah, gambar berikutnya mudah meledak. Nih kayak gambar petasan ya. Nah, ini adalah gambar yang mudah meledak. Artinya bahan kimianya cepat meledak. Atau kalau kita lihat gambarnya seperti mercun gitu ya. Nah, ini contohnya asam sulfat. Asam sulfat itu asam pekat juga ya, yang artinya mudah meledak juga kalau kita gunakan terlalu banyak. Nah, kemudian lambang berikutnya ada lambang tangan orang, kayak itu orang cuci tangan ya. Ini artinya adalah korosif. Korosif itu dapat merusak benda lain jika terkena. Nah, yang sangat berbahaya korosif ya. Contohnya asam nitrat. Sebenarnya asam-asam pekat itu juga merupakan korosif ya, karena kalau kena tangan kita langsung terbakar. Tapi karena udah kita bahas tadi contohnya ada asam klorida, ada asam sulfat, maka ini ibu ambil contohnya asam nitrat di sini dan formalin. Nah, itu adalah beberapa contoh simbol-simbol atau gambar yang dalam laboratorium itu diletakkan sebagai contoh dari bahan-bahan kimia, supaya nanti pada saat mengambil bahan-bahan kimia itu kita tahu berdasarkan simbol itu mana yang berbahaya, mana yang tidak. Nah setelah itu simbol-simbol ada cara memperlakukan bahan kimia, karena simbol-simbol tadi kan berhubungan dengan bahan kimia, maka ada juga cara memperlakukan bahan kimianya. Nah, nih caranya yang pertama, pisahkan penempatan bahan kimia yang berbahaya dengan bahan kimia tak berbahaya. Jadi di laboratorium itu harus kita susun mana bahan kimia yang berbahaya, mana yang tidak. Jadi dia harus dipisahkan tempatnya sehingga tidak bercampur baur yang berbahaya dengan yang tidak. Nah, yang kedua,
beri label yang jelas pada kemasan bahan kimia yang ada. Artinya beri tanda supaya kita tahu bahwa bahan kimia itu berbahaya atau tidak. Nah, yang ketiga, jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar dari sumber api. Artinya, bahan kimia yang mudah terbakar, jauhkanlah dari api yang mudah menghasilkan api. Artinya seperti itu ya. Jadi bahan kimia yang mudah terbakar dijauhkan dari api. Yang keempat, lengkapi laboratorium dengan petunjuk keamanan kerja. Lengkapi laboratorium dengan petunjuk keamanan kerja. Nah, itu sudah pasti dibuat kalau kita masuk ke dalam laboratorium. Karena itulah anak-anak ibu, kalau kita masuk ke dalam laboratorium harus memperhatikan keselamatan dan cara memperlakukan bahan kimia tersebut. Nah, dalam memperkenalkan kimia, ibu hanya memperkenalkan tadi apa itu kimia, mengapa kita belajar kimia, terus metode ilmiah, baru masuk ke peralatan-peralatan kimia, kemudian tanda-tanda atau simbol-simbol bahan kimia. Itu merupakan pengenalan kimia. Jadi, apa yang sudah ibu sampaikan tadi sebagai materi pelajaran kimia, pengenalan kimia kita, supaya anak-anak ibu ke depannya mau belajar kimia, tertarik belajar kimia. Jadi dari pengenalan materi pelajaran kimia tadi, anak-anak ibu jadi tertarik. Nah, untuk itu dari yang udah ibu sampaikan tadi, supaya lebih memahami pelajaran pengenalan kimia kita, ibu berikan beberapa soal yang harus kamu kerjakan di rumah. Nah, soalnya ini. Demikianlah video pembelajaran pengenalan kimia kita hari ini. Semoga apa-apa yang sudah ibu sampaikan dalam video pengenalan pelajaran kimia kita ini, anak-anak ibu semua memahaminya dengan baik. Nah, jangan lupa kerjakan PR-nya di rumah. Minggu depan kita bertemu kembali dan dikumpulkan tugas-tugasnya. Sampai sini dahulu. Selamat siang, tetap semangat.